Pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat. Kita masih dalam judul besar kita, Injil dalam Kitab Galatia. Di sini kita dapat diingatkan kembali oleh Paulus bagaimana kasih-Nya Tuhan bagi masing-masing kita, bagaimana kasih karunia-Nya telah dinyatakan untuk kita dapat pelajari, untuk kita dapat ikuti dan mengambil teladan Kristus menjadi bagian masing-masing kita. Dan juga Paulus ingin kita menjadi umat-umat Tuhan yang aktif di akhir zaman ini, mempersiapkan diri kita dan juga menolong orang lain untuk mempersiapkan diri. Karena waktu yang sudah sangat singkat, bila mana kita mendapatkan kesempatan ini, mari kita gunakan kesempatan itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita dapat menyalurkan berkat itu kepada orang lain di sekitar kita tinggal, dimanapun kita berada. Mari kita terus menjadi murid-murid Tuhan yang aktif sebagaimana yang Paulus telah lakukan. Dan sebelum kita membahasakan pelajaran ini, mari kita berkumpul sejenak dari setiap kegiatan kita, berhenti sejenak dari setiap kegiatan kita agar kita dapat mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Tuhan mengutus anaknya, terdapat dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, yaitu terdapat dalam Galatia 4 ayat 4. Pilihan Paulus terhadap kata genap waktunya mengindikasikan peran aktif Tuhan dalam mewujudkan maksudnya dalam sejarah manusia. Yesus tidak datang pada sembarangan waktu. Ia datang pada waktu yang ditentukan Tuhan. Dari sudut pandang historis, waktu tersebut dikenal sebagai Pax Romana, yaitu kedamaian Roma. Satu periode 200 tahun yang relatif damai dan stabil di seluruh kerajaan Roma. Kemenangan Roma atas dunia Mediterania dan membawa damai, bahasa yang sama, sarana perjalanan yang menyenangkan, dan budaya umum yang memfasilitasi kecepatan penyebaran Injil. Dari sudut pandang Alkitabiah, itu juga menandai waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Kita bisa dapat lihat dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Mengapa Kristus harus mengenakan kemanusiaan kita untuk menebus kita? Dalam ayat-ayat yaitu dalam Yohanes 1 ayat 14, Galatia 4 ayat 4 dan 5, Roma 8 ayat 3, 4 ayat 3 dan 4, 2 Korintus 5 ayat 21, Filipi 2 ayat 5 dan 8, Ibrani 2 ayat 14 sampai 18, 4 ayat 14 dan 15. Di sini menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan menggunakan kemanusiaannya hanya untuk kepentingan masing-masing kita. Di sini pun kita dapat mengerti bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang mengajari kita bagaimana kita pun dapat melihat jalannya rencana penebusan itu. Bukan hanya secara tidak direncanakan semuanya itu dapat berjalan, tapi rencana Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia itu ada, mereka telah melihat bagaimana nantinya manusia akan jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana rencana penebusan itu telah direncanakan untuk masing-masing kita. Sangat luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencintakan keteraturan. Bagaimana Dia mengajari kita juga agar setiap kehidupan kita harus mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bisa melangkah. Kalau kita tidak mempunyai rencana di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita dapat mencapai satu tujuan? Dan inilah yang membawa kita pengertian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Bagaimana Tuhan kita, Dia datang ke dunia ini sudah pada saat genap waktunya, pada saat waktu yang telah ditentukan. Dia datang untuk menjadi penebus bagi masing-masing kita. Dan inilah
yang kita harus lihat dari setiap pelajaran demi pelajaran. Dia rela meninggalkan takhta surga hanya untuk kepentingan kita. Bagaimana dia ingin mengenakan pakaian kemanusiaan kita untuk dapat menjangkau masing-masing kita, untuk dapat memberikan kita teladan, agar kita bila mana mau hidup, harus hidup seperti yang dia telah teladankan bagi kita. Bagaimana cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat dia mengutus anaknya untuk menjadi pengantara bagi kita dan juga Bapa. Dia rela meninggalkan segala sesuatu dan rela menderita untuk kita. Bila mana kita membaca dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27, mengingatkan kita waktu di mana Tuhan datang untuk menjadi pelepas bagi masing-masing kita. Dan juga Galatia 4 ayat 4 dan 5 berisi salah satu catatan paling ringkas tentang Injil dalam Alkitab. Kedatangan Yesus ke dalam sejarah manusia bukan karena kebetulan. Tuhan mengutus anaknya. Dengan kata lain, ia mengambil inisiatif dalam keselamatan kita. Sangat luar biasa. Bukan kita yang memohon, Tuhan kirimkan anakmu kepada kami untuk menjadi penebus, tapi dia mempunyai inisiatif bagaimana manusia ini dapat berhubungan kembali dengan dia, sehingga dia mengutus anaknya. Bagaimana dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, mengambil risiko di mana kalau bisa jatuh ke dalam dosa juga, tetapi pada saat Tuhan atau Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan kita teladan yang sempurna, bahwa kita pun sebagai manusia mempunyai harapan. Kalau kita mempunyai Yesus tinggal dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai harapan, kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana yang Yesus telah lakukan, dia keluar sebagai pemenang, dan kita pun dapat keluar sebagai pemenang kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat Yesus diutus ke dunia ini, dia pun tidak berjalan sesuka hatinya saja, tapi dia melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Sehingga jalan atau teladan yang telah diberikan adalah teladan yang sempurna. Walaupun dia menggunakan dia bungkus kemuliaannya dengan kemanusiaan, dia dapat menjadi contoh bagaimana kita mempunyai harapan bahwa bila mana kita mempunyai hubungan bersama dengan Kristus, kita pun akan mencapai karakter yang Tuhan ingin. Ya, juga tersirat dalam kata-kata ini adalah keyakinan Kristen mendasar mengenai keilahian kekal dari Kristus, yaitu terdapat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 18, Filipi 2 ayat 5 sampai 9 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Tuhan tidak mengirim utusan surgawi, dia sendirilah yang datang. Meskipun dia adalah anak Tuhan, Yesus juga lahir dari seorang perempuan. Meskipun kelahiran dari seorang perawan tersirat dalam frasa ini, itu secara khusus menegaskan kemanusiaannya yang sejati. Amin. Frasa takluk kepada hukum Taurat menunjuk tidak hanya pada warisan keyahudian Yesus, tetapi juga mencakup fakta bahwa dia menanggung hukuman kita. Ya, jadi bagaimana di sini kita sebagai umat percaya, bagaimana sebenarnya Tuhanlah yang sendiri yang turun ke dunia ini. Ya, bagaimana dia memberikan suatu teladan, yaitulah karakter Tuhan kita, yang bagaimana Yesus pancarkan di dalam kehidupannya setiap hari, teladan yang begitu sempurna yang dia berikan. Ya, bagaimana dikatakan dunia akan membencinya, tapi itulah bagaimana suatu teladan kebenaran itu. Ya, bagaimana kalau orang datang untuk melakukan suatu hal yang benar, seringkali mereka tidak suka, oleh karena kenyamanan mereka diganggu. Ya, oleh karena apa yang sudah mereka lakukan, peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri sudah diganggu sehingga mereka tidak senang. Ya, tapi bagaimana Tuhan ingin supaya kita terus memandang kepadanya yang menciptakan akan dunia ini. Adalah perlu bagi Kristus untuk mengambil kemanusiaan kita. Ya, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan menyatukan sifat ilahinya dengan sifat manusia kita yang jatuh, Kristus memenuhi syarat secara hukum menjadi pengganti, juru selamat dan imam kita.
sebagai Adam kedua. Dia datang untuk merebut kembali semua yang hilang karena ketidaktaatan Adam pertama dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Oleh ketaatannya, dia dengan sempurna memenuhi tuntutan hukum sehingga menebus kegagalan tragis Adam. Ya, dan melalui kematiannya di kayu salib, ia memenuhi keadilan hukum yang menuntut kematian orang berdosa, sehingga mendapatkan hak untuk menebus semua yang datang kepadanya dalam iman dan penyerahan yang benar. Amin. Ya, jadi bagaimana Yesus ini dikatakan sebagai Adam yang kedua. Ya, bagaimana Adam yang pertama telah jatuh, ya, telah gagal dalam mentaati akan perintah Tuhan. Ya, bagaimana pada saat itu, ya, Adam yang pertama ini bagaimana melihat suatu pengorbanan, ya, bagaimana mereka harus menyembelih anak domba itu, ya, sebagai peringatan atau sebagai penebus dosa. Ya, korban ini pada saat mereka merasakan suatu kesedihan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, kesedihan yang mereka tidak pernah alami, tapi mereka harus mengalami itu oleh karena pelanggaran yang sudah mereka langgar. Ya, bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa ada seorang penebus. Ya, bagaimana ada menunggu dan menunggu. Tapi bagaimana itu digenapi berapa ratus tahun kemudian. Ya, penebus itu datang ke dunia ini. Yang menjadi teladan bagaimana dia dilahirkan sebagaimana kita sebagai manusia. Bagaimana dia mendapatkan tempat sebagaimana kita. Ya, dan dia mendapatkan tempat mungkin yang paling hina daripada diri kita sendiri. Ya, dia rela melakukan itu. Bagaimana dia ingin menunjukkan, ya, kesederhanaan itu kepada kita. Ya, dia lakukan itu semuanya. Ya, oleh karena dia mau, oleh karena dia mengasihi kita dengan kasihnya yang luar biasa. Ya, bagaimana dengan masing-masing kita? Ya, apakah kita masih berada di titik nyaman kita? Ya, masih membuat supaya diri kita ini nyaman dan nyaman? Tapi biarlah kita boleh meminta Tuhan, ya, bantu saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, biarlah kita meminta petunjuk atau tuntunan daripada Tuhan, ya, sehingga Tuhan dapat memberikan itu kepada masing-masing kita, sehingga kita dapat merubah karakter kita yang buruk. Kita gantikan itu dengan karakter Yesus. Bagaimana Kristus, dia mengambil kemanusiaan kita. Ya, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ya, hanya melalui Tuhan saja. Ya, sehingga Tuhan rela mengorbankan akan anaknya. Bagaimana karakter Tuhan itu turun, ya, di dunia ini untuk menjadi teladan bagi masing-masing kita. Ya, kemudian di sini yang menuntut kepada kematian orang berdosa sehingga mendapat hak untuk menebus semua yang datang kepadanya. Ya, bagi setiap seluruh umat manusia ini, ya, mempunyai satu Tuhan, yaitu Tuhan di surga. Tuhan yang menjadikan akan alam semesta ini. Ya, bagaimana kita membutuhkan akan pertolongannya setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita terus memandang kepadanya. Ya, bagaimana Paulus membawa pemikiran kita. Ya, sehingga kita bisa memiliki iman seperti Yesus itu. Ya, iman yang selalu mengandalkan Bapaknya yang di surga. Ya, melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati kita. Melakukan segala sesuatunya dengan keikhlasan hati kita. Bukan oleh karena nanti ada upahnya, atau nanti ada balasan, ya, untuk diri saya. Tapi biarlah kita lakukan itu karena kita mau. Ya, oleh karena kita merasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita berkat-berkat itu, dan berkat itu kita dapat salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dia terus kembali mengingatkan kita, mengoreksi akan diri kita masing-masing. Ya, apakah saya masih, ya, di dalam cinta diri saya, ataukah saya masih di dalam dosa-dosa kesayangan saya? Biarlah kita boleh doakan itu, dan kita boleh keluar dari semuanya itu, dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan pengalaman yang baru. Ya, mendapatkan suatu hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat kita mengandalkan Tuhan.
Dan biarlah kita dapat terus menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Marilah kita mulai membangun. Mungkin saat ini kita masih bergumul untuk membangun akan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing untuk dapat membentuk hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan kesempatan ini telah diberikan kepada kita. Jangan kita biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja tanpa kita mau merubah akan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak bergantung kepada dirinya sendiri, tapi dia bergantung kepada yang mengutusnya, itu Bapaknya sendiri. Dan dia keluar sebagai pemenang. Apakah kita sama dapat menggunakan kekuatan daripada Bapa, daripadanya, sehingga kita dapat memenangkan setiap pertandingan ini. Karena setan bekerja keras untuk menjatuhkan masing-masing kita, di mana kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri kita. Mari kita mulai sekarang dalam pilihan-pilihan terkecil kita. Marilah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Dia dapat menuntun kita ke jalan yang Dia kehendaki. Dan teruslah memandang kepadanya. Karena kita memandang kepadanya, Dia adalah cermin bagi kita untuk dapat mengikis akan setiap kelemahan-kelemahan kita, mengikis akan setiap dosa masing-masing kita, sehingga kita dapat diubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Dan biarlah kita dapat mengambil komitmen hari ini, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan teruslah bersandar kepada kekuatan daripada Bapa. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.